Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 414201100045 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tokoh-tokoh Islam dalam pendidikan. Bab pertama yaitu ada pendahuluan. Latar belakang. Islam tak lepas dari para tokoh agamanya yang menyebarkan maupun mengembangkan pendidikan Islam di dunia ini. Dan di negara kita sendiri, terdapat beberapa tokoh pendidikan Islam yang jasanya sangat besar dalam perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam, atau PAI, merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan di sekolah umum maupun di sekolah Islam. Karena, untuk mengajarkan Islam kepada generasi umat Islam, maka diperlukan proses pendidikan. Fungsi dari proses pendidikan adalah untuk mempromosikan dan memfasilitasi perubahan yang diinginkan dalam perilaku. Maka pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah. Menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah dan alam semesta. Proses pendidikan agama Islam itu haruslah memberikan pemahaman kepada pemeluknya tentang ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian banyak tokoh pendidikan Islam yang ada, baik yang dikenal maupun yang tidak, tentunya banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil. Seiring berjalannya waktu, para tokoh yang telah berjasa banyak yang terlupakan. Bahkan ajaran mereka dan peran sertanya banyak yang diabaikan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa tak sepatutnya melupakan jasa-jasa mereka. Bahkan kita harus lebih giat lagi dalam meneruskan visi dan misi mereka. Dalam makalah kali ini, kita akan mencoba untuk sedikit memaparkan biografi para tokoh pendidikan Islam serta peran mereka dalam merentaskan kebodohan. Rumusan masalah. Adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapakah tokoh-tokoh pendidikan Islam. Kedua, bagaimanakah pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam dalam pendidikan. Bab kedua yaitu pembahasan tokoh-tokoh pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada Ibnu Miskawayh. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawayh. Ia lahir pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi di Rai, dan meninggal di Isfahan pada tanggal 9 Safar tahun 412 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ia hidup pada masa pemerintahan dinasti Buaihi 320 sampai 450 Hijriah atau 932 sampai 1062 Masehi, yang sebagian besar pemukanya bermazhab Syiah. Pada dasarnya, untuk memahami pemikiran Ibnu Miskawayh, tentunya tidak bisa dilepaskan dari konsepnya tentang manusia dan akhlak. Berikut uraiannya. Yang pertama ada konsep manusia. Ibnu Miskawayh memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki macam-macam daya, yaitu yang pertama, daya nafsu, sebagai daya terendah yang berawal dari unsur materi. Kemudian ada daya berani, sebagai daya tengah yang juga berasal dari unsur materi. Kemudian ada daya berpikir, sebagai daya tertinggi yang berasal dari ruh Tuhan. Dari beberapa pembagian tentang manusia tersebut, Ibnu Miskawayh mempunyai pandangan bahwa daya nafsu dan daya berani akan hancur bersama badan, akan tetapi daya berpikir tidak akan pernah mengalami kehancuran. Selanjutnya ada konsep akhlak. Konsep akhlak yang ditawarkan oleh Ibnu Miskawayh lebih didasarkan pada doktrin jalan tengah, dengan pengertian bahwa jalan tengah adalah dengan keseimbangan, moderat, harmoni, utama, atau posisi tengah di antara dua ekstrim. Akan tetapi Ibnu Miskawayh lebih menitik beratkan pada posisi tengah antara ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan masing-masing jiwa manusia. Dari keterangan di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Ibnu Miskawayh lebih memberi tekanan pada pribadi. Menurut Ibnu Miskawayh,
Jiwa manusia dibagi menjadi 3, yakni al-bahimiyah, yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua ada al-ghadabiyah, yaitu keberanian yang diperhitungkan dengan masak untung ruginya. Yang ketiga ada al-nadhikah, yaitu kebijaksanaan. Ibnu Miskawai menegaskan bahwa setiap keutamaan memiliki 2 sisi yang ekstrim, yang bersifat terpuji, yang ekstrim bersifat tercela. Tokoh pendidikan selanjutnya yaitu ada Al-Qabisi. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad Khalaf Al-Ma'arif Al-Qabisi. Ia dilahirkan di Kairawan, Tunisia pada bulan Rajab tahun 224 Hijriah, bertepatan dengan 13 Mei tahun 936 Masehi. Ia pernah merantau ke beberapa negara Timur Tengah pada tahun 550 Hijriah atau 963 Masehi. Selama 5 tahun, kemudian kembali ke negeri asalnya dan meninggal dunia pada tanggal 3 Rabiul Awal 403 Hijriah. Selain ahli dalam bidang hadis dan fikih, Al-Qabisi juga dikenal sebagai ahli dalam pendidikan. Yang ketiga ada Al-Mawardi. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 360 Hijriah, bertepatan dengan tahun 974 Masehi. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pemikiran Al-Mawardi dalam bidang pendidikan sebagian besar terkonsentrasikan pada masalah etika hubungan antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Dalam pandangan Al-Mawardi, seorang guru yang memiliki sikap tawadu atau rendah hati, serta menjauhi sikap ujud atau besar kepala. Selanjutnya, selain sikap tawadu, juga harus bersikap ikhlas serta mencintai tugas-tugasnya sebagai seorang guru. Al-Mawardi juga melarang seorang pengajar dan pendidik atas dasar motif ekonomi. Dalam pandangannya, mengajar dan mendidik merupakan aktivitas keilmuan dan tidak dapat disejajarkan dengan materi. Tokoh pendidikan selanjutnya yaitu ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afsana, suatu daerah yang terletak di dekat Bukhara, di kawasan Asia Tengah. Ayahnya bernama Abdullah dari Balkh, suatu kota termasyhur di kalangan orang-orang Yunani. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, pendidikan harus mampu untuk mempersiapkan seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Khusus mengenai pendidikan yang bersifat jasmani, hendaknya pendidikan untuk tidak melupakan pembinaan fisik dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya seperti olahraga, makan minum, tidur, dan menjaga kebersihan. Tampaknya, sekilas tentang tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina didasarkan pada pandangan tentang insan kamil atau manusia sempurna, yaitu manusia yang terbina seluruh potensi dirinya secara seimbang dan menyeluruh. Tokoh pendidikan selanjutnya yaitu ada Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khurasan, Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Al-Ghazali meliputi tujuan pendidikan, kurikulum metode, etika guru dan murid. Tokoh pendidikan selanjutnya yaitu ada Burhanuddin Az-Zarmuji. Nama lengkap beliau adalah Burhanuddin Al-Islam Az-Zamuji. Di kalangan ulama, belum ada kepastian mengenai tanggal kelahirannya. Adapun mengenai wafatnya, ada 2 pendapat yang dapat dikemukakan. Pertama, Burhanuddin Az-Zamuji wafat pada tahun 590
591 Hijriah atau 1190 Masehi, 1195 Masehi. Kedua, ia wafat pada tahun 840 Hijriah atau 1243 Masehi. Konsep yang dikemukakan Az-Zamuji secara monumental dituangkan dalam karyanya Ta'lil al-Muta'alim Turuq al-Ta'alum. Dari kitab tersebut dapat diketahui tentang konsep pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Az-Zamuji. Yang selanjutnya yaitu ada Ibnu Jama'ah. Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Jama'ah secara keseluruhan dituangkan dalam karyanya Ta'zirat As-Sami wa al-Mutakallimin fi Adab al-Alim wa al-Muta'allimin. Dalam buku tersebut, Ibnu Jama'ah mengemukakan tentang keutamaan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang mencarinya serta etika orang yang berilmu termasuk para pendidik. Kewajiban guru terhadap peserta didik, mata pelajaran, etika peserta didik, etika dalam menggunakan literatur serta etika tempat tinggal bagi para guru dan murid. Tokoh pendidikan selanjutnya yaitu ada Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya yaitu adalah Taqiyun Ahmad bin Al-Halim bin Taimiyah. Beliau lahir di kota Harran, wilayah Syria pada hari Senin 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi, dan wafat di Damaskus pada malam Senin 20 Zulkaidah 728 Hijriah atau 26 September 1328 Masehi. Ayahnya bernama Syihab ad-Din Abd al-Halim ibn As-Salam 627 sampai 672 Hijriah. Adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus. Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang pendidikan dapat dibagi ke dalam pemikirannya dalam bidang falsafah pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, dan hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Tentunya, pemikiran tersebut dibangun berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Berikut adalah tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan 1869 sampai 1923 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi dengan nama kecilnya Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khatib di Masjid Besar Jami Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim, seorang penghulu. Setelah beliau menamatkan pendidikan dasarnya di suatu madrasah dalam bidang nahwu, fikih, dan tafsir di Yogyakarta, beliau pergi ke Makkah pada tahun 1890 dan beliau menuntut ilmu di sana selama 1 tahun. Salah seorang gurunya, Syekh Ahmad Khatib, sekitar tahun 1903, beliau mengunjungi kembali ke Makkah dan kemudian menetap di sana selama 2 tahun. Beliau adalah seorang yang alim, luas ilmu pengetahuannya, dan tiada jemu-jemunya. Beliau menambah ilmu dan pengalamannya di mana saja ada kesempatan sambil menambah atau mencocokkan ilmu yang telah diperolehnya. Observasi lembaga pernah beliau datangi untuk mencocokkan tentang ilmu hisab. Beliau ada keahlian dalam ilmu itu. Perantauannya keluar Pulau Jawa pernah sampai ke Medan. Pondok pesantren yang besar-besar di Jawa pada waktu itu banyak dikunjunginya. Cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang ulama adalah tegas. Beliau hendak memperbaiki masyarakat Indonesia berlandaskan cita-cita agama Islam. Usaha-usahanya ditujukan hidup beragama. Keyakinan beliau ialah bahwa untuk membangun masyarakat bangsa harus lebih dahulu dibangun semangat bangsa. Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke rahmatullah pada tahun 1923 Masehi, tanggal 23 Februari dalam usia 55 tahun, dengan meninggalkan sebuah organisasi Islam yang cukup besar dan disegani karena ketegarannya. Yang kedua ada Kiai Haji Hasim
Asy'ari 1971 sampai 1947. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1981 Masehi di Jombang, Jawa Timur. Mula-mula beliau belajar agama Islam pada ayahnya sendiri, Kiai Haji Asy'ari. Kemudian beliau belajar di pondok pesantren di Purbalingga, kemudian pindah lagi ke Pelagitan, Semarang, Madura, dan lain-lainnya. Maka di bawah pimpinan Kiai Haji Ilyas, dimasukkan pengetahuan umum ke dalam madrasah salafiyah, yaitu yang pertama, membaca dan menulis huruf Latin, kedua, mempelajari bahasa Indonesia dan ilmu berhitung, ketiga, mempelajari ilmu bumi dan sejarah Indonesia. Semuanya itu diajarkan dengan memakai buku-buku huruf Latin. Sewaktu beliau belajar di Siwalayan, Panji atau Sidoarjo, pada tahun 1891, Kiai Haji Yakub yang mengajarnya tertarik pada tingkah lakunya yang baik dan sopan santunnya yang harus, sehingga ingin mengambilnya sebagai menantu. Dan akhirnya beliau dinikahkan dengan putri kiainya, itu yang bernama Khadijah, tahun 1892. Tidak lama kemudian, beliau pergi ke Makkah bersama istrinya untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim selama setahun, sedang istrinya meninggal di sana. Pada kunjungannya yang kedua ke Mekah, beliau bermukim selama 8 tahun untuk menuntut ilmu agama Islam dan bahasa Arab. Sepulang dari Mekah, beliau membuka pesantren Tebu Ireng di Jombang pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1899 Masehi. Jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari selain daripada mengembangkan ilmu di pesantren Tebu Ireng ialah keikutsertaannya mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau sebagai Syekhul Akbar dalam perkumpulan ulama besar terbesar di Indonesia. Sebagai ulama, beliau hidup dengan tidak mengharapkan sedekah dan belas kasihan orang. Tetapi beliau mempunyai sandaran hidup sendiri, yaitu beberapa bidang sawah hasil peninggalannya. Beliau seorang salih, sungguh beribadah, taat dan rendah hati. Beliau tidak ingin pangkat dan jabatan, baik di zaman Belanda ataupun di zaman Jepang. Kerap kali beliau diberi pangkat dan diberi jabatan, tetapi beliau menolaknya dengan bijaksana. Banyak alumni Tebu Ireng yang bertebaran di seluruh Indonesia, menjadi kiai dan guru-guru agama yang masyhur, dan ada di antara mereka yang memegang peranan penting dalam pemerintah Republik Indonesia, seperti Menteri Agama dan lain-lain, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim dan Kiai Haji Ilyas. Kiai Haji Asy'ari wafat ke rahmatullah pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi, dengan meninggalkan sebuah peninggalan yang monumental berupa pondok pesantren Tebu Ireng yang tertua dan terbesar untuk kawasan Jawa Timur dan yang telah mengilhami para alumninya untuk mengembangkan di daerah-daerah lain walaupun dengan menggunakan nama lain bagi pesantren-pesantren yang mereka dirikan. Tokoh pendidikan dari Indonesia yang selanjutnya yaitu ada Kiai Haji Abdul Halim 1887 sampai 1962 Masehi. Kiai Haji Abdul Halim dilahirkan di Ciberelang, Majalengka pada tahun 1887. Beliau adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang kemudian berkembang menjadi Perserikatan Ulama. Dimulai pada tahun 1911 yang kemudian berubah menjadi Pesantren Umat Islam atau PUI pada tanggal 5 April 1952 Masehi. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang penghulu di Jatiwangi, sedangkan famili-familinya tetap mempunyai hubungan yang erat secara keluarga dengan orang-orang dari kalangan pemerintah. Kiai Haji Abdul Halim memperoleh pelajaran agama pada masa kanak-kanak, dengan belajarnya di berbagai pesantren di daerah Majalengka sampai pada umur 22 tahun. Ketika beliau pergi ke Mekah untuk naik haji dan untuk melanjutkan pelajarannya, puncak pemikiran Kiai Haji Abdul Halim di bidang pendidikan pesantren Santi Asromo dibangun di tempat yang jauh dari keramaian kota Majalengka. Para santri selain diberi pelajaran agama juga diberi pelajaran umum.
yang dibekali pendidikan keterampilan seperti bercocok tanam, bertukang kayu, kerajinan tangan, dan lain-lain. Siswa juga wajib tinggal di asrama selama 5-10 tahun. Pendidikan yang menekankan 3 unsur yaitu akhlak, sosial, dan ekonomi. Ini ternyata banyak menarik niat masyarakat. Para dermawan pun mengalir memberi dukungan santri. Yang dihasilkan adalah santri lengkap yang memiliki bekal agama, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Sebelumnya juga telah didirikannya Quake School (PO) untuk mencetak tenaga guru. Pada 1932, nama sekolah diubah menjadi Madrasah Darul Ulum. Pada umumnya, Kiai Haji Abdul Halim berusaha untuk tidak menyebarkan pemikirannya dengan toleransi dan penuh pengertian. Dikemukakan bahwa beliau tidak pernah mengecam golongan tradisi ataupun organisasi lain yang tidak sepaham dengan beliau. Tabliknya lebih banyak merupakan anjuran untuk menegaskan etika di dalam masyarakat dan bukan merupakan kritik tentang pemikiran ataupun pendapat orang lain. Pada tanggal 7 Mei 1962, Kiai Haji Abdul Halim pulang ke rahmatullah di Majalengka, Nawa, Jawa Barat dalam usia 75 tahun dan dalam keadaan tetap teguh berpegang pada mazhab Syafi'i. Yang terakhir, bab ketiga, yaitu ada penutupan. Simpulannya yaitu sesungguhnya pendidikan yang kita laksanakan sekarang ini tidaklah terlepas dari usaha-usaha para tokoh pendidikan yang dahulu telah merintisnya dengan perjuangan yang sangat berat dan tidak mengenal lelah. Oleh karena itu, bila kita berbicara tentang pendidikan yang kini berlangsung, tidaklah arif bila tidak membicarakan sosok dan tokoh pendidikan tersebut, dengan hanya menerima jerih payah dan karya mereka. Dari semua uraian di atas, dapatlah dipetik kesimpulan bahwa pendidikan itu sangatlah penting, terutama yang pendidikan Islam. Yang mana pendidikan Islam ini sangatlah dianjurkan bahwa diwajibkan bagi tiap-tiap muslim. Dalam perkembangannya di seluruh dunia, banyaklah terdapat tokoh-tokoh yang terkemuka dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Semua mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri, namun semuanya tetaplah mengarah dan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Selain itu juga, ternyata pendidikan Islam tidak hanya mencakup masalah keagamaan saja, tetapi semua ilmu pengetahuan terdapat di dalamnya. Berikut adalah daftar pustaka. Baik, saya akhiri. Bila ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.